Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rahmanastiti, NIM K4519002. Saya ingin mempresentasikan dampak radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler pada hati. Pendahuluan, seiring dengan perkembangan zaman, telepon seluler atau handphone menjadi alat komunikasi yang penting bagi kebanyakan orang. Bahkan jadi kebutuhan primer. Hampir semua orang menggunakan telepon seluler. Telepon seluler bekerja dengan cara memancarkan sejenis radiasi elektromagnetik. Radiasi merupakan penyebaran partikel-partikel elementer dan energi radiasi dari suatu sumber radiasi ke medium. Teknologi telepon seluler menggunakan radiasi elektromagnetik secara drastis meningkatkan paparan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya radiasi gelombang elektromagnetik dalam penggunaan telepon seluler di kehidupan sehari-hari penting untuk kita memahami dampak radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler khususnya bagi kesehatan. Banyak beredar tentang dampak radiasi dan terdengar cukup mengerikan. Mungkin teman-teman pernah dengar kan, salah satunya menyebabkan kerusakan hati. Oleh karena itu saya akan memfokuskan pembahasan dampak radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler pada hati. Telepon seluler terbagi menjadi dua jenis, yaitu GSM (Global System for Mobile Communication) dan CDMA (Code Division Multiple Access). Jaringan GSM beroperasi dengan frekuensi 900 MHz atau 1800 MHz. Jaringan yang paling umum digunakan di dunia adalah GSM. Jadi kita biasanya menggunakan GSM ini jaringannya telepon seluler kita. Hati merupakan kelenjar paling besar dan berfungsi sebagai metabolik utama tubuh. Hati memiliki kemampuan untuk menguraikan dan mendetoksifikasi zat sisa tubuh, hormon, obat, dan senyawa lain. Hati merupakan organ yang memiliki kemampuan regeneratif yang bagus. Namun jika mendapatkan stres eksternal yang berbahaya dan berkepanjangan, maka sel akan mengalami cecas. Cecas bisa jadi cecas ringan ataupun berat. Jika cecas ringan, maka disebut cecas reversibel dan bisa kembali menjadi sel normal. Jika cecas berat dan berkepanjangan, maka akan berakhir dengan kematian sel, baik nekrosis maupun apoptosis. Eksperimen dampak gelombang elektromagnetik pada hati menggunakan radiasi 900 MHz gelombang elektromagnetik yang dipaparkan pada tikus albino selama 24 jam dalam 30 hari dengan kontrol tidak diberi perlakuan paparan elektromagnetik. Setelah 30 hari, tikus percobaan dianestesi. Hati mereka diangkat dan diamati. Ini gambar hasil pengamatan dari hati dengan mikroskop. Nah, pada gambar A dan B itu adalah hati tikus yang tidak terpapar oleh gelombang elektromagnetik, sedangkan C, D, E, F merupakan hati tikus yang terpapar gelombang elektromagnetik secara kronis. Hasil, pada tikus yang terpapar 900 MHz gelombang elektromagnetik ditemukan inflamasi, degradasi sel, nekrosis, dan apoptosis. Atau bisa dikatakan terlihat perubahan histopatologi sel hepar secara signifikan antara tikus yang tidak terpapar dan tikus yang terpapar gelombang elektromagnetik 900 MHz. Interaksi organisme hidup dan gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan perubahan aktivasi pompa di membran sel, kemudian keseimbangan ion sel berubah. Gelombang elektromagnetik mengubah fungsi sel melalui stres oksidasi dan dapat merusak komponen seluler seperti lipid, membran, dan DNA. Peneliti menduga degradasi sel, nekrotik, apoptosis yang ditemukan pada kelompok yang terpapar gelombang elektromagnetik dapat disebabkan oleh stres oksidatif. Kesimpulan, dampak radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler 900 MHz berkepanjangan menyebabkan perubahan histopatologi yang berlebihan pada sel hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.